Di dalam kehidupan, kita sering dihadapkan pada pilihan yang sulit dan berbahaya, keputusan-keputusan yang tidak hanya menguji keberanian kita, tetapi juga prinsip-prinsip yang kita pegang teguh. Kisah Esther adalah sebuah cerita yang menginspirasi tentang keberanian untuk berdiri teguh pada kebenaran, bahkan ketika itu berarti menghadapi risiko besar. Esther, seorang gadis Yahudi yang sederhana, diangkat menjadi Ratu Persia dan kemudian menyelamatkan bangsanya dari ancaman pemusnahan. Melalui tindakannya yang penuh keyakinan dan keberanian, Esther membuktikan bahwa seseorang, bahkan dalam kondisi yang tampaknya tak berdaya, dapat membawa perubahan yang luar biasa bagi umat manusia. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu mendukung kebenaran dan keadilan, serta berani melawan kezaliman. Al-Quran mengajarkan kita untuk berjuang demi kemanusiaan dan menjaga hak-hak orang yang tertindas. Surah Al-Baqarah ayat 190 menyatakan, "Perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas." Keberanian Esther untuk berdiri melawan rencana jahat Haman yang ingin memusnahkan orang Yahudi mencerminkan prinsip ini. Esther yang memilih untuk mempertaruhkan hidupnya demi keadilan adalah contoh keteguhan hati yang patut dicontoh. Seperti halnya para pemimpin muslim yang berani menghadapi tantangan untuk membela kebenaran. Seperti Nabi Muhammad yang mengajarkan kita untuk tidak takut melawan kezaliman. Kisah Esther juga mengingatkan kita bahwa dalam setiap situasi sulit, keimanan dan kebijaksanaan dapat membawa kita kepada jalan yang benar. Dalam Islam, keimanan kepada Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan apapun, dan keberanian untuk membela yang benar adalah salah satu nilai utama yang diajarkan oleh Islam. Esther yang dengan tegas memilih untuk mengungkapkan identitasnya dan melawan pengkhianatan adalah gambaran nyata dari bagaimana seorang individu dapat menjadi agen perubahan, walaupun dalam ketidakpastian dan ancaman. Melalui cerita ini, kita belajar bahwa keberanian bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang keberanian hati dan niat yang tulus untuk melakukan yang benar, meskipun itu memerlukan pengorbanan. Seperti yang diajarkan dalam Islam, setiap perbuatan baik yang kita lakukan demi keadilan dan kebaikan akan diberkahi oleh Tuhan. Baik, kita mulai kisahnya. Di sebuah tanah yang luas, di bawah langit biru yang selalu berubah, ada sebuah kerajaan megah yang terbentang di Persia. Di salah satu sudut kota yang sunyi, tinggal seorang gadis muda bernama Hadassah, atau yang dikenal oleh dunia dengan nama Esther. Kehidupannya sederhana, namun penuh kehangatan dan kebijaksanaan, dibesarkan oleh pamannya, Mordekhai, setelah kehilangan orang tuanya. Mereka hidup dalam ketenangan, menjalani hari-hari penuh rasa hormat terhadap Tuhan, bahkan di tengah keagungan kerajaan Persia yang dipenuhi kemewahan dan ketegangan politik. Namun, ketenangan itu hancur ketika Raja Ahasveros memutuskan untuk mengusir permaisuri Vashti yang menentang perintahnya. Sebagai gantinya, sang raja mengadakan kompetisi untuk memilih seorang wanita baru yang akan menggantikan Vashti, dan Esther, seorang gadis biasa, tak disangka-sangka terpilih untuk menjadi salah satu calon.
Keputusan besar ini mengubah segalanya. Langkah pertama Ester menuju istana adalah langkah penuh kecemasan. Terkurung dalam dinding istana yang megah, dengan pelayan-pelayan dan aturan yang membelenggu, ia harus menyembunyikan identitas aslinya sebagai seorang Yahudi. Di antara gemerlapnya hiasan dan pesta yang tak berkesudahan, Ester semakin merasakan beban tanggung jawab yang berat di pundaknya. Namun, ia menarik perhatian Raja Ahasveros, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga kebijaksanaannya yang memancar. Rasa cemas yang menghinggapi Ester perlahan berganti menjadi kekuatan baru. Namun, di luar istana, kekuatan jahat mulai berkembang. Haman, seorang pejabat tinggi yang penuh ambisi, mulai merencanakan sesuatu yang lebih kelam. Keinginannya untuk membalas dendam pada Mordekhai yang menolak menyembahnya tumbuh semakin besar. Kejahatan itu menggantung seperti awan hitam di langit kerajaan. Sementara Ester merasakan kemewahan hidup di istana, dunia di luar sana penuh dengan ancaman. Suatu hari, Mordekhai datang kepada Ester dengan wajah yang penuh kecemasan. Dia memberitahukan bahwa Haman telah merancang sebuah konspirasi untuk memusnahkan seluruh umat Yahudi di kerajaan. Ester, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang identitasnya yang tersembunyi, kini dihadapkan pada pilihan yang tak terhindarkan. Pihak raja bisa memberi jaminan keamanan bagi orang Yahudi, tetapi hanya jika Ester menggunakan posisinya sebagai ratu. Namun, raja itu juga sangat sulit dijangkau, dan menurut hukum kerajaan, siapapun yang memasuki ruang raja tanpa diundang akan dihukum mati. Ketakutan menggigit hati Ester, namun kata-kata Mordekhai yang penuh keyakinan mengingatkannya bahwa jika ia tidak bertindak, keselamatan bangsanya akan datang dari tempat lain. Ini adalah takdir yang harus dihadapi. Dengan hati yang berdebar dan langkah yang penuh tekad, Ester memutuskan untuk menghadapi raja. Ia menyusun rencana dengan hati-hati, mempersiapkan kata-kata yang tepat, dan mempercayakan semuanya pada Tuhan. Pada suatu hari yang tegang, Ester melangkah ke ruang raja tanpa izin, menembus aturan yang keras. Waktu terasa berhenti ketika Raja Ahasveros melihatnya, dan meskipun terkejut, menerima kehadirannya. Dengan suara yang hampir bergetar, Ester mengungkapkan identitasnya yang tersembunyi dan menceritakan tentang rencana jahat Haman yang berniat membunuh seluruh umat Yahudi. Hati sang raja terguncang, amarahnya meledak, namun ada secercah harapan di mata Ester. Raja Ahasveros yang terkejut dengan pengkhianatan yang terungkap, segera memerintahkan penyelidikan. Keberanian Ester menyalakan percikan perubahan yang tak terelakkan. Keadilan yang ditunggu-tunggu akhirnya terwujud. Dalam ledakan kemarahan, Raja Ahasveros menjatuhkan hukuman mati kepada Haman yang telah merencanakan kehancuran umat Yahudi. Haman yang angkuh akhirnya dipermalukan, dihukum mati dengan tiang gantungan yang sebelumnya disiapkan untuk Mordekhai, yang kini diangkat ke posisi tinggi di kerajaan. Raja mengeluarkan dekrit baru yang memungkinkan orang Yahudi untuk mempertahankan diri dan hidup dalam kedamaian. Bangsa Yahudi diselamatkan, dan Ester serta Mordekhai dihormati sebagai pahlawan yang telah mengubah takdir dengan keberanian mereka. Dari kegelapan muncul cahaya, dan dari ketidakadilan datang keadilan yang menghapuskan segala ancaman.